Selamat datang di artikel seni. Hari ini, kita akan menjelajahi kehidupan dan seni seorang ikon seni feminis, Frida Kahlo. Mari kita menggali kisah luar biasa dari seniman yang telah meninggalkan jejak abadi dalam dunia seni. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng untuk pembaruan terbaru. Selamat menikmati. Apakah Anda pernah mendengar tentang seorang seniman yang hidup melalui polio, patah setengah tulang dalam tubuhnya, menjalani hubungan dengan beberapa seniman terkenal abad ke-20, dan selamanya mengubah arah seni feminis? Jika ya, Anda pasti tahu kita sedang berbicara tentang Frida Kahlo. Tetapi di balik momen-momen tragis dan kontroversial dalam hidupnya, ada semangat yang berbakat dan penuh gairah. Jadi, siapakah Frida Kahlo yang sebenarnya? Meskipun Anda mungkin tidak mengenalnya dengan namanya, Anda hampir pasti telah melihat karya-karyanya. Sebagai salah satu seniman paling produktif abad ke-20, warisan Frida Kahlo terus memikat penggemar dari seluruh dunia. Hari ini, fenomena Frida telah menginspirasi banyak dokumenter tentang hidupnya, serta sebuah film biografi berjudul Frida, yang dibintangi oleh Salma Hayek. Setiap tahun, ribuan penggemar yang mengaguminya melakukan perjalanan untuk melihat rumah kecilnya di Meksiko, sementara beberapa museum terbesar di dunia bersaing untuk memamerkan karyanya. Jadi, apa yang membuat warisan Frida Kahlo begitu kuat, dan lebih penting lagi, apa yang membuat seni Frida begitu istimewa dibandingkan dengan seniman dan pengrajin besar lainnya pada abad ke-20? Mari kita temukan. Frida Kahlo lahir pada 6 Juli 1907 di tengah kota Meksiko, di sebuah rumah kecil yang dikenal sebagai La Casa Azul atau Rumah Biru. Hari ini, Rumah Biru ini adalah tempat ziarah bagi semua penggemar Frida. Namun, Rumah Biru ini menyimpan banyak kenangan yang tidak menyenangkan dari masa kecil Frida. Pada usia 6 tahun, Frida menderita polio dan terbaring di tempat tidur selama 9 bulan. Ia kemudian pulih, tetapi penyakit ini menyebabkan kerusakan permanen pada kaki dan kakinya. Ia akan selalu berjalan dengan limping yang terlihat sepanjang hidupnya. Meskipun demikian, ayahnya mendorong Frida untuk bermain olahraga seperti sepak bola, berenang, dan bahkan gulat, kegiatan yang tidak lazim untuk perempuan pada awal abad ke-20. Frida juga merupakan salah satu mahasiswa perempuan yang hadir di Sekolah Persiapan Nasional Bergengsi, di mana ia pertama kali bertemu dengan cinta sejatinya, Diego Rivera. Pada saat itu, Diego diberi tugas untuk melukis mural yang disebut The Creation. Sayangnya, hubungan mereka yang penuh gejolak dipenuhi dengan perselingkuhan, perpisahan, dan rekonsiliasi. Mungkin tidak banyak yang akan menyebut kisah cinta mereka sebagai kisah yang bahagia. Tetapi siapa yang bisa benar-benar mengatakan apakah mereka bahagia? Cinta mereka begitu kuat dan penuh gairah, namun juga menyakitkan dan tragis. Frida secara resmi menjadi seorang seniman pada usia 18. Dalam sebuah kecelakaan tragis, ia mengalami banyak patah tulang, termasuk cedera pada panggul, tulang punggung, tulang selangka, dan rusuk. Sambil menghabiskan waktu di tempat tidur, ia mulai melukis dengan menggunakan alat lukis portabel dan kotak cat yang diberikan oleh ibunya. Ia menyelesaikan lukisan diri pertamanya pada tahun 1926 yang menandai awal dari karir cemerlangnya. Ia melukis puluhan lukisan diri lainnya, sebagian besar mencerminkan pengalaman fisik dan mentalnya, termasuk keinginannya untuk memiliki anak, keguguran berulang, cedera, operasi, episode depresi, dan perselingkuhan Diego dengan saudaranya, Christina. Meskipun ada penderitaan, Frida selalu punya semangat, Viva la Vida, didukung oleh cinta pada warisan Meksiko dan budaya asli tanah kelahirannya. Ia adalah penggemar setia seni populer Meksiko dan sering mengadopsi motif dan tekniknya. Frida mengadopsi format retablo, lukisan minyak kecil di logam, kayu, dan kadang tembaga, sering dipajang di rumah, seperti altar keagamaan. Contoh terkenal adalah kakek nenek,
Orang Tua, dan Aku, 1936. Frida juga merayakan warisannya melalui pakaian yang sering mencakup perhiasan prakolonial yang berwarna-warni dan gaun serta rok adat. Meskipun autobiografis, lukisan-lukisan Frida bukan hanya gambaran dirinya dan lingkungannya. Frida juga merayakan warisannya melalui pakaian yang sering mencakup perhiasan prakolonial yang berwarna-warni dan gaun serta rok adat. Meskipun autobiografis, lukisan-lukisan Frida bukan hanya gambaran dirinya dan lingkungannya. Karya Frida penuh simbolisme dan gagasan kompleks. Meskipun pendiri surrealisme, Andre Breton, menyebutnya sebagai surrealis, yang ditolaknya. Dalam diarinya, ia menegaskan bahwa ia melukis realitas pribadinya, bukan mimpi. Frida tertarik pada psikoanalisis mirip surrealis. Lukisannya, Perawatku dan Aku, 1937, mencerminkan konsep Freud melalui bayi Frida dengan kepala dewasa, perawat bertopeng prakolonial, dan tetesan susu sebagai simbol hujan kehidupan. Sebagai seorang komunis yang setia, Frida aktif secara politik sepanjang hidupnya dan sering menggambarkan ideologi politiknya dalam karyanya. Misalnya, dalam lukisannya yang berjudul Potret Diri di Perbatasan antara Meksiko dan Amerika Serikat. Potret diri dengan Stalin dan Marxisme akan memberikan kesehatan bagi orang sakit. Bahkan ada lukisannya yang sensual yang didedikasikan untuk tokoh revolusioner Rusia, Leon Trotsky, dengan siapa ia menjalin hubungan singkat pada tahun 1937. Seolah-olah tidak mampu menjalani monogami, Diego Rivera cenderung mempromosikan perselingkuhan istri-istrinya dengan tokoh terkenal seperti Georgia O'Keeffe, Isamu Noguchi, Paulette Goddard, dan Nicholas Murray. Dalam 10 tahun terakhir hidupnya, kesehatan Frida mengalami penurunan signifikan, hingga ia menjadi tergantung pada obat penghilang rasa sakit. Agustus tahun 1953, kurang dari setahun sebelum kematiannya, Frida harus diamputasi kaki kanannya karena gangren. Meski penuh penderitaan, Frida tak pernah kehilangan semangat hidup. Lukisan terakhirnya, Viva la Vida, menghormati kehidupan dengan gambar semangka berair sebagai simbol kesuburan dan kekayaan. Pada pemakamannya pada tanggal 14 Juli tahun 1954, seorang simpatisan Partai Komunis Meksiko mengganti bendera Meksiko di atas petinya dengan bendera palu dan sabit, yang memicu kemarahan luas. Setelah meninggal, Frida Kahlo menjadi ikon seni feminis dan gerakan progresif global. Meskipun pengalaman sulit dan awal yang sederhana, ia menjadi salah satu seniman perempuan paling berpengaruh di era modern. Sekarang, kita telah mengakhiri perjalanan kami melalui kehidupan dan seni Frida Kahlo. Semoga Anda menikmati eksplorasi yang mendalam ini tentang seorang seniman yang tak terlupakan. Frida Kahlo adalah contoh keberanian, semangat, dan bakat yang luar biasa. Karyanya akan terus mempesona dan menginspirasi kita, sementara kisah hidupnya akan selalu menjadi bukti ketangguhan manusia. Terima kasih telah bergabung di channel Artikel Seni. Jika Anda menikmati konten ini, jangan ragu untuk memberikan suka, subscribe saluran kami, dan bagikan video ini kepada teman dan keluarga Anda. Sampai jumpa di petualangan seni berikutnya.